Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fitriansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi Indonesia. Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara, sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, for the people. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. Abraham Lincoln dalam pidato Gettysburg-nya mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi pemerintahan dipegang oleh rakyat. Makna demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Hakikat demokrasi Indonesia. Hakikat demokrasi adalah sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan yang memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal. 1. Pemerintahan dari rakyat, government of the people. 2. Pemerintahan oleh rakyat, government by the people. 3. Pemerintahan untuk rakyat, government for the people. Pertumbuhan dan perkembangan demokrasi. Pemerintahan dengan demokrasi telah dikembangkan sejak lama oleh orang Yunani kuno di kota Athena. Mereka mengumpulkan semua orang yang merupakan warga negara di satu area, tetapi tidak termasuk budak, wanita, orang asing, dan anak-anak yang tidak mempunyai hak pilih. Majelis akan berbicara tentang jenis hukum, apa yang diinginkan dan dipilih oleh warga negara. Dewan akan menyarankan undang-undang, semua warga negara diizinkan di majelis. Dewan dipilih dengan undian. Para peserta di Dewan akan berubah setiap tahun dan jumlah orang di Dewan paling banyak adalah 500 orang. Untuk beberapa kantor, warga Athena akan memilih seorang pemimpin dengan menuliskan nama kandidat favorit mereka pada sepotong batu atau kayu. Orang dengan suara terbanyak akan menjadi pemimpin. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia, the Founding Fathers, melalui
Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut NKRI, menganut paham atau ajaran demokrasi, di mana kedaulatan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dengan demikian, berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham demokrasi perwakilan representatif demokrasi. Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat di satu pihak dengan negara di lain pihak oleh para pendiri negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut. Kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebahagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat, khususnya Belanda, maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi, suasana pada saat itu, Agustus 1945, negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia II. Di dalam praktik kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara 1950 UUDS 1950, Indonesia mempraktikkan model demokrasi parlementer murni atau dinamakan juga demokrasi liberal yang diwarnai dengan cerita sedih yang panjang tentang instabilitas pemerintahan, eksekutif, kabinet, dan nyaris berujung pada konflik ideologi di konstituensi pada bulan Juni-Juli 1959. Guna mengatasi konflik yang berpotensi mencerai-beraikan NKRI tersebut di atas, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan sejak itu pula diterapkan model demokrasi terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi negara Pancasila dan paham integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan negara. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya mengenai demokrasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.